Halo anak-anak, kita masuk dalam bab 2, kita belajar tentang vektor. Ya anak-anak, ketemu lagi dalam belajar biar pintar. Kita masuk ke komponen vektor. Di sini komponen vektor merupakan proyeksi atau hasil penguraian antara sumbu X dan sumbu Y. Jadi sebuah vektor pada sumbu X dan sumbu Y yang saling tegak lurus. Kalau kita lihat di gambar, di sini ada vektor F. Dia belum ada di sumbu manapun, maka secara vektor dia harus kita tarik ke arah sumbu X dan sumbu Y. Dengan cara kita beri garis seperti ini, kemudian kita tarik garis sampai kepada batasnya di sebelah kanan, maka itu adalah Fx-nya. Begitu juga dengan yang Fy-nya. Jadi sekarang kita sudah mendapatkan penguraian Fx dan Fy. Secara perhitungan rumus, besarnya Fx dinyatakan sama dengan F cos theta dan Fy sama dengan F kali sin theta. Ingat, sudut theta ada di posisi ini. Kemarin kita sudah belajar trigonometri bagaimana penguraian sin dan cosnya. Contoh soal, di sini ada 3 buah vektor, F1 10 Newton, F2 25 Newton, dan F3 15 Newton masing-masing membentuk sudut seperti pada gambar. Ketiga vektor ini terletak pada koordinat sumbu XY. Kita diminta menguraikan vektor-vektor tersebut menjadi vektor komponen. Lalu hitunglah besar F resultan. Yang kedua, hitunglah arah F resultan. Yang ketiga, kita diminta membuat sketsa gambar hasil. Ya, yang pertama, kita menguraikan vektor-vektor tersebut menjadi vektor komponen. Yang F1 kita tarik garis seperti ini, kemudian kita dapat hasil F1x dan F1y. F1x dan F1y adalah penguraian dari F1. Berikutnya, karena F2 sudah nempel di sumbu Y, maka kita tidak perlu menguraikan F2 ke sumbu manapun. Kita tinggal menguraikan F3. Kalau kita lihat, F3 menghasilkan F3x dan F3y yang masing-masing berarah seperti itu. Sekarang kita punya gambar yang lengkap. Dalam arah sumbu X ada F1x ke kanan dan F3x ke kiri. Dalam arah sumbu Y ada F3y ke atas, F1y ke atas, dan ada F2 asli tidak diuraikan, yaitu ke bawah. Seperti ini hasilnya. Sekarang setelah teruraikan, kita masukkan, hitung dan tuliskan masing-masing penguraian tadi ke dalam tabel. Di sini ada tabel, masing-masing ada sumbu X dan sumbu Y, kemudian F1, F2 dan F3. Kemudian setelah itu kita diminta mengisi sigma Fx berapa dan sigma Fy berapa. Yang pertama, F1x. Dari hasil penguraian tadi kita mendapatkan F1x sama dengan F1 kali cos 37 derajat. Kalau kita hitung, nilainya sama dengan 8 Newton. Bernilai positif. Kenapa? Karena arahnya ke kanan. Lanjutnya, kita masuk ke F2 menjadi F2x, yaitu sama dengan F2 cos 270 derajat, maka hasilnya 0. Lanjut ke F3. F3x sama dengan F3 kali cos 53. Kalau kita hitung, ketemunya 9 Newton. Ya, itu hasil dari penguraian di arah sumbu X. F3 itu bernilai negatif ya, F3x bernilai negatif karena arahnya ke kiri. Setelah kita total,
F1X ditambah F2X ditambah F3X, hasilnya disebut sebagai sigma Fx sama dengan min 1 Newton. Gampang ya. Masuk ke sumbu Y. F1Y sama dengan F1 dikalikan sin 37. F1 dikalikan sin 37 sama dengan 6 Newton. Itu F1Y. F1Y bernilai positif. Kenapa? Karena arahnya ke atas. Lanjut ke F2Y. F2Y sama dengan F2 dikalikan sin 270 derajat. Hasilnya tetap 25 Newton karena F2Y sudah nempel di sumbu Y, karena kita tidak perlu menguraikan. Dia bernilai negatif. Kenapa? Karena arahnya ke bawah. Lanjut ke F3. Di sini diurai menjadi F3Y sama dengan F3 kali sin 53. Hasilnya adalah 12 Newton. Dia bernilai positif karena arahnya ke atas. Maka sigma Fy kita bisa hitung 6 Newton dikurangi 25 Newton ditambah 12 Newton sama dengan min 7 Newton. Apa artinya tanda negatif di sini? Tanda negatif di sini artinya arah sigma Fy, arah vektornya adalah ke bawah. Ya, itu kita sudah menemukan hasil sigma Fx dan sigma Fy. Berikutnya, kalau kita masukkan hasil yang tadi, kita pakai untuk menghitung Fr atau resultan gaya secara keseluruhan. Kita bisa hitung Fr sama dengan akar sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Kita masukkan min 1 kuadrat ditambah min 7 kuadrat sama dengan sekian Newton. Itu disebut sebagai besar resultan. Besar resultan. Silakan dihitung sendiri ya yang jawaban ini. Lanjut, kita menghitung arah resultan sekarang. Ingat, arah resultan adalah sudut antara vektor resultan terhadap sumbu X. Di bagian ini kita wajib menggunakan scientific calculator untuk menghitung arah resultan. Dengan rumus yang kita gunakan, theta sama dengan tan pangkat min 1 dalam kurung sigma Fy per sigma Fx. Di kalkulator tan pangkat min 1 nanti kita mencetnya shift tan. Shift tan dalam kurung minus 7 dibagi min 1. Hasilnya adalah theta sama dengan 81,87 derajat. Itu adalah arah resultan vektornya. Maka langkah selanjutnya kita membuat sketsa gambar. Sketsa gambar yang kita peroleh, kita sesuaikan sketsanya. Untuk yang gambar garis kuning ke kiri itu adalah sigma Fx, garis kuning ke bawah adalah sigma Fy. Ke kiri karena tadi negatif, ke bawah karena tadi juga negatif, maka sigma Fx dan sigma Fy tergambar seperti itu. Nah, resultannya atau Fr-nya adalah garis yang ini, diagonalnya ini. Itu merupakan penggambaran sketsa gambar jawaban. Dan tetanya ada di posisi ini, sehingga lengkap jawaban kita. Sigma Fx ada, sigma Fy ada, F resultan ada, dan arahnya juga ada. Ya, itu adalah sketsa gambar hasil dari soal yang tadi. Latihan soal. Di sini disajikan gambar 3 buah vektor F1, F2, F3 dalam sistem koordinat X, Y. 3 vektor gaya tersebut diletakkan dalam sistem koordinat X, Y seperti pada gambar. Kita diminta menghitung besar F resultan. Tentu saja kita mengingat yang tadi ya, langkah pertama kita harus membuat vektor komponen dulu, kemudian kita menghitung sigma Fx dan sigma Fy nya, baru kita bisa menghitung besar F resultan. Pertanyaan yang B adalah hitung arah F resultan atau sudut tetanya berapa, dan yang C buatlah sketsa gambar hasil.
Ya, itu menjadi tugas kalian, silakan dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak Merdeka.